Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih istiqomah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, bulan Ramadan selain disebut syahrul maghfirah, bulannya ampunan, bulan Ramadan juga adalah bulan yang sangat dimuliakan. Kenapa hadirin? Karena pada bulan ini puasa di mana Allah wajibkan. Pada bulan ini pula terdapat satu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan ini pula di mana amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Pada bulan ini pula dosa dan kesalahan dengan mudahnya oleh Allah akan diampunkan. Termasuk di dalamnya terdapat peristiwa di mana Allah turunkan Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran bukan bacaan tekstual semata, melainkan juga harus menjadi pengamalan dalam kontekstual kehidupan nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita dalam Al-Baqarah 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Syahrul Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran oleh Allah diturunkan. Yang berfungsi yang pertama Allah sebutkan hudan linnas sebagai petunjuk bagi umat manusia, sekaligus sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, Al-Quran tidak serta-merta secara real akan menjadi pedoman kepada kita, manakala kitanya juga tidak bisa menjadikannya sebagai pedoman kita. Tapi Al-Quran akan menjadi hudan linnas, petunjuk untuk kita yang akan memberikan keselamatan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, manakala kita memperhatikan pesan-pesannya. Kita menjalankan segala apa yang diperintahkannya, sekaligus kita mau mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran bisa dengan 3 tingkatan hadirin. Yang pertama dengan membacanya. Tidak cukup sekedar kita juga hanya sekedar membaca tanpa diiringi dengan kaidah tajwid supaya benar dalam melafalkannya. Kenapa hadirin? Karena likulli harfin haqqun. Setiap satu huruf itu ada haknya dari mana kita keluarkan. Ketika benar sesuai dengan haknya kita lafalkan, maka setiap huruf yang kita bacakan di yaumul qiyamah akan datang sebagai sosok pahlawan yang membawakan pertolongan dari Allah, memberikan syafaatnya kepada kita yang disebut sebagai sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca tuh Al-Quran, kata Rasul.
apalagi di bulan suci Ramadan. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Kata Rasul, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, walaupun dia tidak faham, maka satu huruf mengandung satu kebaikan. Satu kebaikan oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, dengan cara mentadabburinya. Sesekali kita membaca artinya, kita fahami kandungan maknanya. Sungguh begitu sangat banyak hadirin pesan-pesan Allah yang tertera dalam Al-Quran. Ancaman, kisah-kisah inspirasi tentang umat-umat terdahulu telah Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Semua ini akan menjadi hikmah dan pelajaran. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Manakala kita mentafakurinya, akan mendapatkan pelajaran yang begitu sangat berharga di dalamnya. Hadirin, janganlah sampai kita masuk ke dalam golongan apa yang Allah katakan dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Sungguh begitu sangat banyak pesan-pesan Allah berikan. Ancaman-ancaman sudah Allah secara gamblang berikan. Ataukah na'udzubillah, kalau seandainya kita sampai ke dalam kategori am ala qulubin akfaluha, ataukah mungkin hati kita sudah terkunci sehingga tidak mampu menerima cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah dengan mengamalkan pesan-pesan Al-Quran. Segala apa yang dihalalkan, yang dibolehkan dalam Al-Quran, yuk kita kerjakan. Tapi segala apa yang sudah jelas diharamkan oleh Al-Quran, ayo kita tinggalkan. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, insya Allah bahagia pula di akhiratnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Al-Quran berfungsi, kata Allah, wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai penjelas dari petunjuknya, dalam arti sebagai solusi untuk memecahkan semua problematika kehidupan kita. Apalagi umat kita sekarang sedang dihadapkan dengan sebuah ujian, wabah pandemi COVID-19 yang begitu sangat menakutkan. Semestinya membuat kita sadar diri untuk kembali lagi kepada Al-Quran. Semua sudah ada rumusnya dalam Al-Quran. Siapa, kata Allah, yang ingin oleh Allah diberikan solusi dalam semua rumitnya permasalahan hidup kita ini? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam kehidupan kita. Kata Allah pula, siapa yang ingin oleh Allah dimudahkan, yang tadinya urusan susah biar jadi mudah, yang berat jadi ringan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jaminannya akan dimudahkan yang susah menjadi mudah. Kemudian ditambahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberikan rezeki yang berlimpah ruah dari arah yang tidak diduga-duga. Dan juga kata Allah, siapa yang banyak dosanya ingin diampuni dosa dan kesalahannya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Oleh Allah, dengan bertakwa kepada Allah, jaminannya Allah akan dihapuskan dosa dan kesalahan kita. Bahkan kalau benar-benar taubatnya kepada Allah, bukan sekedar dihapuskan dosa dan kesalahan kita, tapi wa yukaffir anhu sayyi'atihi. Oleh Allah akan dihapuskan dosa dan kesalahan kita, wa yu'zim lahu ajra, dan dilipat gandakan amal kebaikan kita.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini Al-Quran tidak serta-merta akan memberikan solusi kepada kita, manakala kitanya sendiri tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai solusi dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, fungsi Al-Quran disebutkan kata Allah, syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Sebagai obat bahkan rahmat bagi kita hambanya yang beriman. Obat hati, obat jasmani, semua bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Al-Quran mengandung keyakinan, sehingga bisa membuka tirai-tirai kebodohan, keraguan, kesyirikan, kemunafikan, bahkan hawa nafsu yang senantiasa cenderung ingin membawanya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syifa'un, penyembuh hati. Bagi mereka-mereka yang punya penyakit hati, iri hati, dengki, hasud, ria, sum'ah, takabur, dan sebagainya. Ini bisa dibasmi dengan Al-Quran sebagai syifa'un buat kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Bahkan disebutkan oleh banyak ulama, Al-Quran yang berfungsi sebagai syifa bukan sekedar hanya bisa menyembuhkan fisik saja, tapi ini Al-Quran bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang secara medis mustahil bisa disembuhkan. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, kadang kita teringat dengan apa yang sudah Allah kisahkan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam yang curhat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keturunan. Beliau curhat, ya Rabb, wasta'ala ra'su syaiba. Mana bisa aku mendapatkan keturunan sementara rambutku sudah beruban. Wa qad balaganiyal kibar. Usiaku sudah sangat tua renta. Wa mraati akhir. Sementara istriku sudah diponis oleh dokter menopause, tidak mungkin punya keturunan, ya Rabb. Tapi karena berkat kegigihannya, kesungguhannya, dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Tidak lama setelah itu, malaikat datang. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Annallaha yubashiruka biyahya. Hai Nabi Zakaria, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Allah sudah memberikan kabar gembira dengan diberikan seorang keturunan bernama Nabi Yahya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Yang kedua, ada kisah seorang kepala suku Arab Baduy tersengat racun kalajengking. Saat itu berobat ke sana kemari tak kunjung sembuh juga. Akhirnya teringat, dulu ada seorang sahabat yang bertamu justru dicuekan, tidak dijamu, balik lagi. Dipanggil lagi oleh kepala suku untuk mengobatinya. Subhanallah, biiznillah, hanya dengan membaca surah Al-Fatihah, itu dengan izin Allah, kakinya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun mengobati para sahabatnya dengan Al-Quran. Subhanallah, begitu sangat hebat dan luar biasa. Al-Quran syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tapi hadirin yang berbahagia, tidak serta-merta kembali lagi. Al-Quran tidak akan jadi obat untuk kita manakala kitanya sendiri tidak yakin, tidak berpedoman dengan Al-Quran untuk dijadikan sebagai obat dan rahmat untuk kita sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya, melalui peringatan nuzulul Quran ini, ayo sama-sama kita kembali untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ajarkan anak istri dan keluarga kita untuk cinta kepada Al-Quran. Karena kita yakin bersama bahwa segala sesuatu bila disandarkan dengan Al-Quran, sesuatu itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bersama siapa malaikat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, yaitu malaikat Jibril. Kenapa saudara? Karena melalui wasilahnya lah Al-Quran oleh Allah diturunkan. Betul. Yang kedua, siapa nabi yang paling mulia di antara para anbiya? Kita tahu bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kepadanya lah Al-Quran oleh Allah diturunkan. Betul. Dan yang ketiga, ada satu malam yang lebih mulia daripada malam-malam yang lainnya. Bahkan lebih utama daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam itulah, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana oleh Allah Al-Quran diturunkan.
Dan siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala? Mereka-mereka yang mau terus berinteraksi dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik, kata Rasul, di mata Allah dan Rasulnya adalah mereka yang mau membaca Al-Quran kemudian mau mengajarkannya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Demikian yang perlu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Asallahu ayyaj'alana minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.